Ayu Ting Ting kembali mencari alamat palsu. Ya, setelah break manggung pada bulan Ramadan lalu, kemarin Nenggelis asal kota Depok, Jawa Barat ini kembali menghibur para penggemarnya. Tak tanggung-tanggung, sebagai pembuka jobnya tersebut, Ayu mendapat kesempatan menghibur para pengunjung pusat grosir Tanah Abang. Seperti biasa, sebelum naik ke atas panggung, Ayu pun tak lupa untuk melakukan segala persiapan serta ritual make up sebagai salah satu penunjang penampilannya di atas panggung. Jangan tanya seberapa besar cinta Jono untuk Fauzia, sang istri. Demi wanita asal Aceh tersebut, kini setelah 12 tahun menikah, Jono dan Fauzia dikaruniai 3 orang putra. Lalu bagaimana Jono dan Fauzia mendidik anak-anak mereka? Inilah dedikasi Jonathan Armstrong alias Jono kepada keluarga tercintanya. Di tengah statusnya sebagai seorang artis, Jono rupanya tak melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah. Beberapa waktu lalu, Jono yang tengah libur syuting memboyong putra ketiganya, Thomas Ismail Armstrong, ke rumah sakit untuk terapi uap. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Jono pun tak lupa mengurus segala keperluan sang buah hati. Ia bahkan tak segan-segan untuk memandikan jagoan kecilnya itu. Halo pemirsa, apa kabar? Apa kabar-kabari? Hari ini kita mau bawa Thomas ke dokter karena dia agak galau sedikit. Rewel. Sebelum kita bawa ke dokter, mandi dulu yuk. Yuk. Action. Bath time, babe. Yeah. Belajar di Aceh dulu sama Adam waktu dia seumur ini. Yuk. Sebagai seorang ayah dengan 3 orang anak, Jono memang tak pernah pilih kasih. Ia begitu cinta kepada ketiga putranya, Adam, Toby, dan juga si kecil Thomas. Maka tak heran jika ia begitu peduli akan kesehatan buah hatinya itu. Lihatlah liputan kami berikut ini. Saat tengah menemani Thomas terapi uap, Jono dengan setianya selalu berada di sisi putra bungsunya tersebut. Kita langsung masuk aja ya, karena udaranya panas. Batuk dokter. Udah lama batuknya. Larang kali. Karena Thomas sudah batuk, pilek, ada banyak cair di dada, dahak. Dia harus dicuci steam dulu di sini. Yuk, ngebaks yuk. Dia mau makan. Ini berapa lama nih Mbak? Gini Mbak, sampai atasnya. Sebagai seorang ayah, Jono memang telah memperlihatkan baktinya kepada anak dan istri. Kasih sayang, perhatian, serta kenyamanan yang diberikan Jono kepada keluarganya, rupanya telah membawa Jono pada satu titik keberhasilan hidupnya sebagai seorang musisi. Tak tanggung-tanggung, demi menurunkan bakat seninya, Jono pun tak lupa mengajak kedua putranya untuk bermain musik. Mereka berawal dari drum, keyboard. Si Adam dengar musik-musik dari televisi, dia ngulik-ngulik sendiri, cari-cari sendiri. Wah, berarti mereka punya bakat di sini. Mengenalin musik yang berkualitas, bukan musik asal-asalan. Nah, itu rata-rata dari Inggris, Amerika, ya, Stevie Wonder, James Brown, Jamiroquai.
The Beatles, itu isi MP3 mereka itu lagu-lagu itu semua. Ya, perbedaan dua kultur budaya, Inggris dan Indonesia, memang tak membuat Jono mati angin dalam mendidik anak. Bahkan, demi masa depan ketiga putranya itu, Jono pun menggabungkan dua kultur budaya sekaligus. Kita ambil sisi-sisi baik dari negara Indonesia, dari kebudayaan Indonesia. Dari kebudayaan Inggris, kita mendidik mereka untuk mandiri. Jadi mereka nggak punya suster yang tidy up all of the shit, ya, tidy up all of the toys. Mereka tidy up sendiri. Berbeda dengan Jono, pedangdut Ayu Ting Ting justru tengah berbunga-bunga. Hubungannya dengan sang kekasih, Angie, kian dekat dengan pelaminan. Kemarin saat menghibur penggemarnya di Pasar Tanah Abang, Ayu tampak berbelanja. Ia membeli baju untuk calon mertuanya. Seperti apa keseruan Ayu saat berbelanja di Tanah Abang? Kisah kasih Ayu Ting Ting dengan Angie agaknya kian dekat ke pelaminan. Kemarin usai menghibur penggemarnya di Pasar Tanah Abang, Ayu nampak berbelanja. Istimewanya Ayu membeli baju untuk calon mertuanya. Ayu Ting Ting kembali mencari alamat palsu. Ya, setelah break manggung pada bulan Ramadan lalu, kemarin Nenggelis asal kota Depok, Jawa Barat ini kembali menghibur para penggemarnya. Tak tanggung-tanggung, sebagai pembuka jobnya tersebut, Ayu mendapat kesempatan menghibur para pengunjung pusat grosir Tanah Abang. Seperti biasa, sebelum naik ke atas panggung, Ayu pun tak lupa untuk melakukan segala persiapan serta ritual make up sebagai salah satu penunjang penampilannya di atas panggung. Pemirsa kabar-kabarnya, ketemu lagi sama saya Ayu Ting Ting. Hari ini saya ngisi acara di apa nih namanya? Tanah Abang, Blok B. Sekarang kita lagi mau nyanyi di Tanah Abang, tapi sekarang kita lagi siap-siap dulu bareng sama tim pengiring band pengiring saya dari Item. Pokoknya ikutin saya terus, ntar lihat saya nyanyi. Usai mempersiapkan segala keperluan manggungnya, tibalah Ayu di acara yang paling ditunggu-tunggu. Meski mengaku sedikit kehilangan suaranya, namun performa Ayu di Pasar Blok B Tanah Abang itu patut diacungi jempol. Namun sayang, di tengah kegembiraan hati Ayu, sang kekasih Angie justru tak berada di sampingnya. Rame, seru, alhamdulillah lancar. Saya udah lama gak nyanyi. Tadi 3 lagu pertama, aduh saya udah gak kuat. Mus-musan, kaki saya udah capek segala macam, aduh parah. Kan soalnya kemarin berhenti kan, break kan bulan puasa kan, gak ada nyanyi-nyanyi kayak gitu. Kalau di hari kerja gak bisa diganggu, dia juga full. Berangkat dari jam 7 pagi atau jam 8, pulang kan sampai rumah jam 11 kayak gitu. Malam juga banyak kegiatannya juga, maksudnya sibuk kalau udah kerja. Saya susah nemuinnya gitu kan, udah sibuk kerjaan masing-masing kan. Kendati tak selalu berada di sisi Ayu, namun kisah cinta pasangan beda profesi ini sejatinya kian dekat dengan pelaminan. Betapa tidak, usai menghibur para penggemarnya, Ayu meluangkan waktu untuk berbelanja. Di sana ia pun tak lupa membeli beberapa potong baju bagi calon mertuanya. Sekarang saya mau turun ke bawah, kita belanja. Kita ke lantai 3, kita belanja. Warna hijaunya di body. Ibu cakep nggak ya pakai baju warna oranye? Saya ambilin lah buat calon mertua saya. Kita ambilin aja buat calon mertua. Bagus sekali mertua kita pakai warna pink ya. Ini udah Ci, sama ini udah. Ini masih ada barunya nggak? Udah Ci, segitu aja.
Ya, kehadiran Ayu di pasar terbesar se-Asia Tenggara ini jelas membuat semua penghuni pasar merasa bahagia. Saking bahagianya, Ayu pun diberikan beberapa hadiah khusus dari salah satu pemilik toko. Sekarang kita lagi di toko yang ketiga. Ini namanya